Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Mengapa perlu mempelajari sejarah pemikiran ekonomi? Salah satu jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah bahwa sejarah pemikiran ekonomi memberikan sebuah wawasan untuk pengembangan ilmu ekonomi itu sendiri, maupun sebagai bagian dari sejarah intelektual dengan cakupan yang lebih luas. Ada banyak alasan yang muncul mengapa sejarah pemikiran ekonomi harus dipelajari, di antaranya yang pertama, dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi, dapat dipahami berbagai pemikiran ekonomi secara lebih mendalam. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa dunia ekonomi berubah, dan saat ini terjadi, maka teori-teori ekonomi harus berubah. Tanpa mempelajari sejarah, kita tidak dapat memahami kontingensi historis dari teori ekonomi. Yang kedua, sepanjang sejarah. Ada banyak pemikiran ekonomi yang cenderung dilupakan. Mempelajari sejarah ekonomi akan membantu para ekonom menemukan kembali berbagai ide dan pemikiran ekonomi yang hebat. Yang ketiga, bagi pemikiran ekonomi barat, pemikiran ekonomi kontemporer hanya dapat dipahami sebagai hasil dari proses sejarah. Yang keempat, sejarah berkontribusi dalam mempelajari bagaimana eksperimen-eksperimen untuk membuktikan teori ekonomi dapat berhasil dilakukan. Dalam investigasi permasalahan dalam bidang ekonomi, dan ada berbagai cara pendekatan yang sifatnya tidak transparan. Singkatnya, studi tentang metodologi memiliki hubungan yang erat dengan sejarah pemikiran ekonomi. Apa yang dimaksud dengan great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi? Istilah great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam merujuk pada periode panjang di mana tidak banyak karya atau kontribusi signifikan yang muncul dalam bidang ekonomi Islam. Periode ini kira-kira berlangsung dari abad ke-12 hingga abad ke-20. Pada masa awal Islam, khususnya selama zaman keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-12, terdapat banyak cendekiawan muslim yang menulis tentang berbagai aspek ekonomi. Pemikiran seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun menghasilkan karya-karya penting yang mencakup teori-teori ekonomi, administrasi keuangan, dan analisis sosiologi yang relevan dengan ekonomi. Namun, setelah periode ini, terjadi penurunan yang signifikan dalam aktivitas intelektual dan inovasi dalam bidang ekonomi Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan great gap ini antara lain: yang pertama, kejatuhan kekhalifahan Abbasiyah. Serangan Mongol pada abad ke-13 menghancurkan Baghdad dan menyebabkan kemunduran intelektual dan budaya di dunia Islam. Yang kedua, kurangnya pusat-pusat intelektual. Banyak pusat intelektual penting yang hancur atau kehilangan pengaruhnya, mengurangi ruang bagi pemikiran dan inovasi. Yang ketiga, dominasi pemikiran tradisional. Dalam beberapa periode, pemikiran Islam menjadi sangat terikat pada tradisi dan kurang terbuka terhadap perubahan atau inovasi baru, termasuk dalam bidang ekonomi. Yang keempat, kolonialisme. Dominasi kekuatan kolonial Eropa di banyak wilayah Muslim mengalihkan perhatian dari pengembangan ekonomi lokal dan pemikiran independen. Selama periode Great Gap ini, pemikiran ekonomi dalam dunia Islam tidak berkembang dengan cepat dan dinamis seperti pada masa-masa sebelumnya. Pemikiran ekonomi Islam mulai mengalami kebangkitan kembali pada abad ke-20, terutama setelah negara-negara Muslim mulai meraih kemerdekaan dari penjajahan dan mulai mencari solusi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada saat inilah kita mulai melihat kembalinya minat dalam studi ekonomi Islam dan munculnya konsep-konsep seperti perbankan Islam dan keuangan syariah. Salah satu tokoh paling inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam salah satunya yaitu Abu Yusuf pada masa 731 sampai 798 Masehi. Abu Yusuf adalah seorang murid utama dari Imam Abu Hanafiyah dan merupakan salah satu pemikir paling awal yang menulis secara sistematis tentang ekonomi dalam konteks Islam. Karya utamanya, Kitab Al-Kharaj, membahas berbagai aspek ekonomi seperti perpajakan, keuangan publik, dan administrasi negara. Buku ini memberikan panduan tentang pengelolaan keuangan negara yang adil,
dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Abu Yusuf termasuk salah satu dari tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam karena kontribusinya yang mendalam dan berkelanjutan terhadap disiplin ilmu. Yang pertama, ada pionir dalam administrasi keuangan Islam. Abu Yusuf adalah salah satu tokoh pertama yang memberikan panduan terperinci mengenai administrasi keuangan dan perpajakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Karyanya yaitu Kitab Al-Kharaj, tapi menjadi referensi penting dalam hukum ekonomi Islam. Yang kedua, ada keseimbangan antara teori dan praktik. Abu Yusuf memberikan contoh nyata bagaimana teori ekonomi Islam dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan. Dia bekerja langsung dengan khalifah dan mengimplementasikan kebijakan yang adil dan efisien. Yang ketiga, fokus pada keadilan sosial. Dia menekankan pentingnya keadilan dalam perpajakan dan perlindungan hak-hak rakyat, terutama petani, sehingga memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.